Saudara, akibat kecelakaan usai diduga menghantam jalan berlubang di kawasan Matraman, Jakarta Timur Senin pagi, seorang pelajar meninggal. Ibu korban histeris saat tiba di lokasi kejadian. Cuaca ekstrim yang melanda Jakarta dan sekitarnya tak hanya memicu banjir, namun juga meninggalkan persoalan serius di jalan raya. Kerusakan infrastruktur seperti jalan berlubang mengancam keselamatan pengguna jalan. Akibat jalan rusak, seorang pelajar SMK meninggal usai terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Matraman Raya menuju Salemba Senin pagi. Ibu korban histeris mengetahui anaknya meninggal dalam perjalanan menuju sekolah. Sepeda motor korban menghantam lubang jalan yang menyebabkan korban terjatuh. Diduga korban mengalami benturan keras di bagian kepala hingga meninggal di lokasi kejadian. Dari pertama awal jadiannya dia ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Berapa orang makan? Berapa orang? Iya ada orang sendiri. Yang putih ini hujan? Hujan. Dia kencang bawahnya, minta ke pelamar sekolah. Iya lubang, dari lubang sini. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Aldi Surya Putra dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo Tebet, Jakarta Selatan. Soal jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penanganan cepat dan meminta jalan berlubang di Jakarta segera diperbaiki. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan karena sudah tidak bisa lagi menunggu sampai dengan kemudian hujan berhenti. Sehingga kalau dilihat di lapangan sekarang sudah ditangani. Lubang-lubang yang ada hampir sebagian besar ditutup, walaupun kemudian ketika hujan akan mohon maaf pasti sebagian ada yang terbongkar kembali. Jalan rusak di kawasan Matraman, Jakarta Timur yang menjadi penyebab pelajar meninggal kini telah diperbaiki. Perbaikan jalan mendesak meski cuaca jadi tantangan. Keselamatan pengguna jalan harus jadi prioritas. Tim Liputan, Kompas TV. Kerusakan infrastruktur seperti jalan berlubang mengancam keselamatan pengguna jalan. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Joko dengan Bella di studio. Selamat malam Mbak Bella. Pak Joko, bagaimana pandangan Anda terhadap banyaknya jalan rusak di ibu kota, Bapak? Ya, ini persoalan yang rutin yang terjadi hampir setiap tahun ya. Apalagi di saat musim hujan, ini banyak jalan-jalan kita yang rusak. Tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah itu pun sama. Bahkan yang sangat menyesakkan kita adalah mesti ada korban kecelakaan dan meninggal. Itu yang sering terjadi. Dan ini kebetulan sekarang kalau di Jakarta itu kan cukup banyak media yang meliput. Padahal hal yang sama itu juga terjadi di daerah. Ya. Nah inilah yang menjadi problem di Indonesia. Pada saat hujan, ya jalan-jalan kita banyak yang rusak, sementara banyak juga pemerintah daerah itu kurang peduli dengan persoalan seperti ini. Artinya, ya kalau sudah jalan seperti ini kan sudah rutin, tentunya ini segera dipetakan, dicari celah, dan itu dimungkinkan untuk ada pemberitahuan bahwa ini jalan rusak. Ya, selain itu juga pengendara ini juga harus berhati-hati, ya, agar kalau musim hujan seperti ini sudah tahu jalan rusak, justru menghindarilah jalan-jalan seperti itu untuk berkecepatan tinggi, gitu. Pak Joko, tapi ada juga yang berpendapat bahwa kok belakangan ini kalau sudah dirapihkan seperti itu, kok semakin banyak lagi lubang-lubang lain yang terbuka, kok kualitasnya kurang baik. Bagaimana pendapat Anda? Ya, jalan rusak itu kan bisa disebabkan 3 hal ya. Pertama, karena kondisi konstruksi jalannya. Mungkin saya nggak tahu dulu sejarahnya gimana jalan itu dibuat, kualitasnya seperti apa sehingga mudah rusak. Yang kedua karena muatan berlebihan, itu jalan juga bisa cepat rusak. Yang ketiga karena tidak ada drainase. Dan sehingga kalau jalan yang permukaannya lentur, flexible pavement itu lebih mudah ketimbang permukaan jalan yang sifatnya rigid atau beton lah. Ya, makanya kalau kita lihat di jalan-jalan itu yang ini mestinya permukaan yang flexible pavement, permukaan konstruksinya lentur. Ya, kalau yang konstruksi dia tidak berlubang. Nah, ditambah lagi tadi drainasenya.
Makanya cukup diperhatikan bagaimana jalan-jalan itu bisa berfungsi dengan baik sehingga tidak lama banyak menggenang gitu. Kalau dia sudah menggenang seperti ini dia mudah rusak gitu. Pak Joko, kita menyayangkan kasus kemarin menewaskan seorang pelajar karena jalan rusak. Nah, kalau ada kasus seperti ini, mungkin orang juga ingin tahu siapa yang harusnya paling bertanggung jawab. Ya tentunya jalan di Indonesia itu ada 3 penyelenggara jalan sesuai dengan wewenangnya ya. Kalau jalan nasional itu yang bertanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ini. Kalau jalan provinsi, gubernur. Kalau jalan kabupaten, bupati. Kalau jalan kota, ala wali kota. Itu sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan itu juga sebagai wewenangnya, makanya mereka bertanggung jawab dengan kondisi jalan yang ada di daerah masing-masing. Gitu. Pak Joko, undang-undangnya ada, aturannya ada. Kalau orang ingin meminta pertanggungjawaban lebih, misalnya dengan sanksi pidana atau mungkin ganti rugi, apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu? Nah, ini mungkin lebih bicara hukum, tapi kami pernah sebagai saksi pada saat itu ya, pernah, itu kejadiannya sebelum pandemi, di satu daerah, saya nggak sebut namanya, itu jalan itu tidak sering mengakibatkan rusak, bahkan kematian juga. Nah, penyelenggara jalan ini sudah diundang oleh pihak kepolisian beberapa kali tidak mau hadir, atau hadir pun stafnya. Mungkin saking jengkelnya, akhirnya polisi itu bisa melakukan penuntutan, dan mereka setelah berkonsultasi dengan kejaksaan pada saat itu. Saya nggak tahu prosesnya, tapi itu bisa. Tapi di sisi lain memang katanya infonya harus ada pelaporan. Jadi masyarakat ya ini berhak loh melaporkan kalau ada kejadian-kejadian menyebabkan korban untuk menuntut pada penyelenggara jalan. Lalu sebagai warga yang bisa dilakukan ketika ada banyak jalan rusak apa Bapak? Karena kita nggak mau lagi nih kejadian lagi nih ada korban jiwa gitu. Ya tentunya ini kan sebagai penyelenggara jalan menyisir kondisi-kondisi jalan mana saja yang rusak. Ya tentunya kalau musim hujan seperti ini memang ini tidak harus segera diperbaiki lah, ya kondisinya harus kering gitu ya. Tetapi kalau di Jakarta ini kan ya susah kalau menunggu kering kan, ya benar Pak Gubernur. Jadi apapun ditutup nanti kalau diulangi lagi. Kalau tidak ya memang dimungkinkan itu diberikan rambu atau kaitannya sama informasi lah ya bahwa ini jalan rusak harus hati-hati. Nah, kalau di luar Jakarta biasanya tuh sering dikasih palang dan sebagainya untuk berhati-hati, atau cukup juga kalau menjalan satu ruasnya cukup banyak itu diberikan spanduk-spanduk agar berhati-hati. Kita berharap baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mulai memetakan mana saja jalan-jalan yang harus diperbaiki segera karena kita tidak ingin lagi ada korban jiwa yang terjadi. Terima kasih atas perbincangannya malam hari ini Pak Joko Setiowarno, Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga pakar transportasi. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih, selamat malam.